Kita lihat di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ini karya daripada Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, tepat di halaman 321, terbitan Darul Afaq Al-Jadidah Beirut. Wa qad qala Amirul Mukminin Aliun radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Amirul Mukminin Sayyidina Ali, beliau berkata, sungguh Allah telah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya, la makanan lidzatihi, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Ingat ini ya, la makanan lidzatihi, Allah menjadikan arsy bukan sebagai tempat zatnya. Wa qala aidan, dan Sayyidina Ali beliau juga berkata, qad kana wala makana wa huwal an ala makana. Allah itu sudah ada dan tidak ada tempat sebelumnya, dan sampai sekarang Allah selalu eksis sebagaimana semula. Jadi Allah itu tanpa tempat. Sebagaimana Allah dulu sebelum menciptakan semua tempat, Allah tidak bertempat. Maka sampai sekarang pun wa huwal ana ala makana. Ngerti ya? Hati-hati. Jangan sampai bilang Allah ada di atas arsy, bersemayam di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini keyakinan, ini akidah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek juga di dalam kitab Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, atau lebih terkenal dengan tafsir An-Nasafi, karya beliau An-Nasafi, di juz keduanya halaman 357, terbitan Darul Kalimit Thayyib Beirut. Di sini dijelaskan, wal madhhab qaulu aliin radhiyallahu anhu, al istiwa'u ghairu majhul wat takyifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun li'annahu ta'ala kana wala makana fa huwa ala makana qabla khalaqal makana lam yataghayyar am makana. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi mazhab yang kita pegang adalah ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, al istiwa'u ghairu majhul, istiwa itu tidak majhul, artinya sudah diketahui. Wat takyifu ghairu ma'qul, membagaimanakan istiwanya Allah itu ghairu ma'qul, tidak bisa dicerna oleh logika. Wal imanu bihi wajibun, beriman Allah istawa alal arsy itu wajib. Ingat ya, wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang istiwa itu bid'ah, li'annahu ta'ala kana wala makana fahuwa ala makana qabla khalaqal makana lam yataghayyar am makana. Allah itu ada dan tidak ada tempat bagi Allah, sehingga sampai sekarang pun Allah tidak berubah, artinya Allah tetap tidak punya tempat dan tidak bertempat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana keyakinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita cek juga dalam kitab Sahih Imam Ibn Hibban, ini ulama ahli hadis. Kalau orang yang mengatakan Allah itu tinggal ada di atas arsy itu ahli hadis atau ahli hadas, Allahu a'lam. Kita cek ya di dalam kitab Sahih Imam Ibn Hibban juz ke-14 halaman 10, terbitan Muassasatur Risalah. Beliau menyatakan di sana, kana wala zamana wala makana wa man la yu'rafu lahu zamanun wala makanun wala syai'un ma'hu li annahu khaliquha. Allah itu ada, tidak ada zaman bagi Allah, tidak ada tempat bagi Allah, tidak ada zaman bagi Allah, tidak ada tempat bagi Allah, tidak ada sesuatu pun bersama Allah, sebab Allah itu pencipta segala sesuatu itu sendiri. Di dalam kitabnya yang lain, beliau Imam Ibn Hibban, ini kitab Athiqat, karya Imam Ibn Hibban, di muqaddimahnya halaman 1, terbitan Dairatul Ma'arif Al-Utsmaniyah. Muqaddimah, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Oh, berarti ahli hadis juga menggunakan sayyidina ya, tidak seperti Wahabi. Kalau Wahabi kan sholawat gak boleh sayyidina. Ini ahli hadis ternyata sholawatnya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Qala Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban bin Ahmad At-Tamimi, alhamdulillahilladzi laisa lahu haddun mahdudun fayahtawi wala lahu ajalun ma'dudun fayafna wala yuhitu bi jawami'ul makani
wa la yastamilu alaihi tawatur zamani. Ini muqaddimahnya Imam Ibnu Hibban ahli hadis. Muqaddimah saya langsung, alhamdulillahilladzi laisa lahu haddun mahdudun fayahtawi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas yang menaunginya. Wala lahu ajalun ma'dudun fayafna, dan tidak ada waktu yang tertentu bagi Allah yang kemudian Allah lalu sirna, enggak ada. Wala yuhitu bihi jawami'ul makan. Wala yuhitu bihi jawami'ul makan. Wala yuhitu bihi jawami'ul makan. Ini kata ahli hadis, tidak diliputi oleh semua tempat. Wala yastamilu alaihi tawatur zaman, dan Allah juga tidak terlintasi oleh urutan dimensi waktu, enggak ada. Kemudian kita cek juga dalam kitab Al-Madkhal yang dikarang oleh Imam Ibnul Hajj, ulama Maliki, tepat di juz kedua halaman 149, terbitan Darut Turas. Di sini dijelaskan wa idhafatuhu ilallahi ta'ala innama huwa bimakna tasyrifi lahu kama yuqalu baitullahi wa haramuhu la annahu mahallun lahu wa maudi'un listiqrarihi. Mengidhafakan arsy kepada Allah, menyandarkan arsy kepada Allah itu hanya saja untuk sekedar bimakna tasyrifi lahu, untuk memuliakan arsy. Apapun yang disandarkan kepada Allah menjadi mulia. Sebagaimana kita kenal dengan istilah Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah ada di sana, enggak. Itu cuma litasyrif, bimakna tasyrif, mengagungkan, memuliakan. Wa haramuhu la annahu mahallun lahu, bukan berarti Ka'bah atau arsy itu ketika disandarkan kepada Allah lalu menjadi tempatnya Allah. Enggak seperti itu. La annahu mahallun lahu wa maudi'un listiqrari, juga bukan untuk istiqrarnya Allah di sana. Enggak. Ngerti ya? Kenapa? Laisa fi makanin, sebab Allah itu tidak ada di sebuah tempat. Faqad kana qabla ayyuhlaqal makan, sebab Allah itu sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kemudian kita cek di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ulama hadis Mas ya. Di sana dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuku qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla." Ketika salah satu kalian itu sedang melakukan salat, maka hendaklah ia jangan sampai meludah ke arah depannya. Mengapa kata Nabi jangan meludah ke arah depan saat salat? Fa innallaha qibala wajhihi, sebab Allah ada di depannya. Ayo, masih ngomong Allah ada di arsy. Ini loh, kata Nabi fa innallaha qibala wajhihi, karena Allah sungguh ada di arah depannya. Makanya kalau kalian anti takwil, pusing. Satu sisi dijelaskan bahwasanya katanya Allah itu ada di arsy, di atas arsy katanya ya. Ternyata setelah dikasih yang namanya hadis ini gimana? Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena Allah itu ada di arah depannya ketika orang itu lagi sholat. Oleh sebab itu mengomentari hadis ini Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz pertama halaman 508, terbitan Darul Ma'rifah Beirut, wa fihi ar-raddu ala man za'ama annahu alal arsy bidzatihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari maupun Muslim tersebut ini jelas wa fihi ar-raddu, menepis, menolak, membantah alaman za'amah, membantah orang yang berprasangka annahu alal arsy bidzatihi, membantah orang yang punya keyakinan berprasangka Allah ada di atas arsy dengan zatnya. Dibantah pakai hadis ini. Jelas ya, Sayyidina Ali sudah jelas menyatakan Allah tidak ada dimanapun. Allah menciptakan arsy bukan sebagai tempatnya. Ingat ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tolonglah jangan main-main soal akidah. Kita yakin Allah istiwa alal arsy, wajib kita yakini. Tetapi istiwa itu apa? Nggak ada yang tahu. Kita tafwidul makna. Jangan bersemayam. Bersemayam itu kamu cek di kamus KBBI, cek sudah bertempat, duduk. Masa koyoknya ini Allah? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah dari semua apa yang mereka ucapkan. Ini ya.
Ini masih segelintir kitab yang kami bacakan tentang masalah akidah ahli sunnah wal jamaah, yang inti daripada semua keterangan para ulama, baik sahabat Nabi maupun daripada ulama salaf maupun daripada ahli hadis, menyatakan Allah maha suci dari semua arah dan tempat. Sebagai penutup, kami sampaikan ojo lali ngopi. Alhamdulillah, semoga setelah ngopi, orang yang mengatakan Allah ada di atas arsy segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.